Oke, kita mulai untuk pengetesannya. Kita nyalakan dulu. Pertama kali untuk menyalakan adalah di sini soft start ya, ada soft start. Kita naikkan dulu MCB soft start. Ini kita tunggu kurang lebih 5 detik saja, 3 sampai 5 detik. Kalau sudah, kita naikkan MCB baterai seperti ini. Sudah MCB baterai sudah naik, soft start diturunkan lagi. Jadi ini untuk pertama kali saja ya, soft startnya tidak perlu dinyalakan terus menerus. Lalu ya ini mohon maaf ada kelewatan, ini harusnya tadi dipasang dulu, kita pasang dulu. Ya, ini sudah dihubungkan seperti ini. Kita lihat di sini inverter sudah menyala, indikator LED warna merah di atas sudah menyala. Lalu di bawah sini, nah ini ada outputnya sudah ada ya, 200 volt. Nanti untuk pengetesan, ini untuk pengetesan dulu ya. Nanti kami naikkan tegangannya karena ini untuk membedakan nanti agar terlihat beda saja dengan tegangan dari PLN. Oke, kemudian kita langsung saja ke box sebelah. Di box yang kedua ini, nah, kita lihat di depannya dulu. Kita lihat di depan, di sini sudah menyala ya, indikator menyala. Di sini belum ada. Ini artinya inputnya PLTS, outputnya juga PLTS seperti itu. Kita coba kita berikan tegangan dari PLN. Nah, kita lihat di sini input PLN sudah ada 223 volt dari PLN, untuk PLTS 209 volt. Ini agar terlihat saja perbedaannya. Kemudian untuk output menggunakan PLTS ya, ini switchnya auto seperti yang disampaikan tadi, auto prioritasnya ada PLTS. Kalau kita pindah ke PLN, kita coba, nah seperti ini, berpindah ke PLN outputnya. Ini artinya outputnya menggunakan PLN. Kita pindah ke PLTS sama seperti ini. Oke, kita kembalikan ke auto dulu. Nah, kemudian kita naikkan RCPO. Di RCPO ini kita naikkan, kita ke depan lagi ya. Oh ya, sebelumnya nanti ini juga dinaikkan ya, mohon maaf tadi kelewatan. Untuk baterai, MCB baterai dinaikkan dulu. MCB baterai ini untuk MPPT saja, jadi tidak masalah apabila mau dinyalakan yang ini dulu atau ini dulu, tidak masalah. Yang pertama adalah MCB baterai dinaikkan, otomatis nanti MPPT menyala. Setelah MPPT menyala baru MCB PV dinaikkan, gitu ya. Ini kalau dua ini urutannya harus sesuai, baterai dulu baru PV. Untuk mematikan juga sebaliknya, PV dulu baru baterai. Oke, kita ke depan lagi. Ini untuk tes fungsi dari ATS-nya ya. Nah, jadi nanti terlihatnya di sini yang tegangannya 209 ini adalah PLTS ya. Kalau kita switch ke PLN, nah ini berubah sesuai ini 222 volt di sini ya. Di wattmeter paling atas sebelah kiri ada tegangan output, di bawahnya adalah daya yang terpakai, kemudian di sini ada suhu, lalu arus, timer, dan total konsumsi daya atau power factor. Oke. Kemudian kita switch ke auto lagi. Nah, oke, untuk seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk sistem auto atau mode auto ini, apabila tegangan baterai berkurang di bawah 48 volt atau kurang lebih 50% dari kapasitasnya, maka output akan berpindah ke PLN secara otomatis, dan inverter tetap standby membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam.
kita coba kita turunkan kapasitas baterainya. Saat ini kapasitas baterai 80% ya, atau di tegangan 50 volt. Kita turunkan tegangannya. Tegangan baterai saat ini 46 volt atau 46%. Nah, otomatis output berpindah menggunakan PLN. Ini output berpindah menggunakan PLN secara otomatis. Nah, terlihat ya di sini tadi tegangannya sudah berubah. Oke. Nah, apabila nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka otomatis inverter akan membackup. Nah, jadi beban tetap menyala. Kita coba kita padamkan untuk listrik PLN-nya. Nah, secara otomatis akan berpindah menggunakan PLTS ya. Ini beban tetap terbackup. Nanti apabila listrik PLN menyala lagi sementara baterai belum terisi, maka akan berpindah menggunakan PLN lagi secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, apabila nanti baterai berkurang kapasitasnya sampai di bawah 30% atau di bawah tegangan 45 volt, maka otomatis akan dimatikan untuk inverternya. Kita tes. Nah, tegangan baterai 43 volt, sekarang PLTS padam atau inverter dimatikan. Akan dinyalakan lagi ketika tegangan baterai berada di 47 volt atau kurang lebih 40% dari kapasitasnya. Kita coba. Ini 47 volt. Kita tunggu sebentar. Ada delay ya untuk menyalakan. Nah, ini inverter sudah menyala, tetapi beban tetap di backup oleh PLN karena kapasitas baterai masih rendah ya. Kita naikkan dulu, nanti ketika baterai kapasitasnya sudah di atas 50 volt atau kurang lebih di 48%, maksud saya 80%, jadi di tegangan 50 volt atau kurang lebih 80% dari kapasitasnya, maka akan berpindah menggunakan PLTS lagi. Kita coba. Nah, tegangan 50 volt 84%, otomatis berpindah menggunakan PLTS lagi. Oke, untuk secara fungsi ini normal ya, tidak ada masalah, tanpa kendala. Untuk tegangan nanti kami perbaiki. Jadi untuk video yang pertama ini sampai di sini dulu. Kami pastikan semua dalam keadaan normal, baik dan siap dilakukan pengiriman. Nanti kami lanjutkan untuk video yang kedua. Video yang kedua adalah tes load atau tes beban. Nanti kita tes inverternya sampai beban maksimalnya di kurang lebih 7000 watt. Oke, untuk yang pertama ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.